Di dalam hadis yang lain teman-teman sekalian, dan ini hadis mulia, riwayat Bukhari juga, Allah mengutus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Karena banyak masalah, Allah suruh binasakan. Lalu Jibril menemukan salah satu penduduk negeri itu orang soleh. Jibril lalu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya di negeri tersebut terdapat hambamu si fulan yang soleh. Apa kata Allah? Mulailah siksaan dari dia. Mulailah siksaan dari dia. Karena dia tidak pernah menyeru pada kebaikan, tidak pernah melarang kemungkaran. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk surga sendiri nggak bisa, harus ajak orang lain. Jadi kalau bencana datang, orang yang soleh itu yang tidak pernah ingatkan orang, itu yang paling pertama disiksa. Hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami dapat ditimpa musibah atau siksaan sementara di antara kami ada orang-orang saleh? Kata Nabi SAW, iya, bila kerusakan atau pelanggaran agama merajalela, menyebar, dan tidak ada yang pungkiri. Teman-teman sekalian, kalau antum melihat orang berbuat salah, tidak diingatkan, baik dengan lisan ataupun dengan hati minimal, ya Allah berikan hidayah, maka pastinya antum akan kena hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lihat kemungkaran lalu dia tidak memungkirinya, maka orang yang berbuat mungkar akan datang hari kiamat mencekik lehernya orang yang melihatnya sambil berkata, ya Allah, saya lihat orang ini buat mungkar, orang ini melihat saya berbuat mungkar, dia tidak ingkari, maka saya tuntut ya Allah. Lalu diambil pahalanya dikasih ke orang itu. Ini hadis mulia nih. Kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran kemudian dia tidak memungkirinya, maka orang yang berbuat kemungkaran itu akan datang hari kiamat mencekik lehernya orang ini sambil berkata, ya Allah, orang ini lihat saya buat kemungkaran, dia tidak ingatkan, dia tidak pungkiri, maka saya tuntut Allah ambil pahalanya ini dikasih kepada orang itu. Jadi saking pentingnya ingkar mungkar teman-teman sekalian, walaupun dengan hati. Ada reklama ya, biasa ya, reklama sama ya, papan reklama ya, iklan. Saya tidak tahu di Malaysia ini sama Indonesia. Di Indonesia orang iklan sampo perempuan telanjang kelihatan rambutnya ya. Kemungkaran bukan? Enggak. Harus dipungkiri tidak? Harus dipungkiri. Maka saya bilang sama jemaah saya di Jakarta, kalau yang punya kekuatan nasihati, kalau yang tidak bisa setiap lewat, ya Allah hilangkan kemungkaran ini, dapat pahala, dan kalau musibah datang tidak kena kita. Pungkiri. Berapa banyak tadi Bapak Ibu menuju dari rumah ke masjid ini, ada perempuan muslimah tidak pakai jilbab, ya Allah berikan hidayah, berikan hidayah Allah. Ada teman saya bagus sekali, dia punya ide bagus sekali, saya tertarik, namanya Syekh Ali Ar-Rimi, salah satu dosen di Ummul Qura di Mekah. Beliau pernah jadi dosen 4 tahun di mana? Di Indonesia. Dia kalau lagi keluar sama istrinya, kebetulan istri yang datang ke Indonesia, dia selalu beli buku-buku kecil dalam bahasa Indonesia, masalah hijab, masalah sholat, macam-macam buku kecil-kecil. Di Indonesia harganya murah ya, kalau mungkin di sini harga 2 ringgit, 3 ringgit, buku-buku kecil, buku saku, dibeli ditaruh di tas istrinya. Setiap kali belanja di supermarket, dia suruh istrinya tanya muslim atau bukan muslim, kenapa nggak pakai jilbab?
Oh di sini tidak bisa, oh saya belum tahu. Dikasih buku ya, baca, dikasih buku sama dia. Mungkin dia keluar 10 ringgit, 100 ringgit, 50 ringgit satu hari, teman-teman sekalian. Tapi berapa banyak orang yang dapat hidayah? Anggap satu orang. Ini saya selalu ingatkan jemaah saya, kalau di Indonesia ada banyak buku-buku kecil ya. Saya selalu bawa di pengajian-pengajian saya, kalau yang ikut di YouTube itu saya selalu tunjukkan buku ini, buku ini, buku ini, buku ini, suruh beli. Buku-buku kecil. Bawa ke rumah kerabat, ke rumah teman, ke kantor, di angkutan umum, kasih orang. Mampir di surau, tinggalkan. Mungkin satu orang baca, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar, la in yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Kalau hai Ali, kau jadi penyebab orang dapat hidayah satu, itu lebih baik daripada unta merah betina. Itu harta yang paling mahal pada zaman itu. Baik, ini teman-teman sekalian, sebab-sebab bencana umum. Hindari ini semua ya. Penolakan terhadap Rasul, dosa-dosa besar merajalela atau merata, kezaliman, dan tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka insya Allah tidak ada bencana.